Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Mukhrij Siddiqi sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Al-Quran. Perkenalkan, saya Alberto. Di sini saya insyaallah akan membahas tentang Al-Quran, pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Baik, Al-Quran adalah kitab suci umat muslim yang menjadi sumber ajaran Islam yang pertama dan utama. Al-Quran yang telah disampaikan di tangan kita tidak lepas dari sejarahnya dan peran para sahabat dalam penulisan Al-Quran itu sendiri. Bermula dari masa Rasulullah SAW, kemudian masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan pada sampai dengan masa Utsman bin Affan. Terdapat dua hal yang membuat Al-Quran terjaga dari keutuhannya. Yang pertama, hafalan yang tersimpan rapi dalam dada para sahabat. Yang kedua, tersusunnya Al-Quran dalam tulisan-tulisan yang belum teratur. Ayat-ayat dan surah-surah masih tertulis dalam lembaran-lembaran yang terdiri dari kulit, pelepah korma, batu, kayu, dan juga tulang, yang pada akhirnya Al-Quran dibukukan seperti pada masa sekarang ini. Al-Quran harus diimani dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memperoleh kebaikan di dunia, begitupun dengan kebaikan di akhirat. Sehingga tidaklah berlebihan jika selama ini kaum muslimin tidak hanya mempelajari isi dan pesan-pesannya, tetapi juga telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keutuhannya. Upaya itu telah mereka lakukan sejak Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah dan belum berhijrah ke Madinah hingga saat ini. Dengan kata lain, upaya tersebut telah dikerjakan sejak Al-Quran diturunkan hingga saat ini. Nah, di sini kita masuk pada penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Diketahui bahwasanya Al-Quran yang sekarang kita miliki ternyata tidak turun secara bersamaan, namun ia turun secara bertahap. Melalui malaikat Jibril, Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam memelihara semua wahyu yang telah diterimanya dari kemusnahan, yaitu melalui dua metode. Metode yang pertama yaitu menyimpannya ke dalam dada manusia. Makna dari hal tersebut yaitu menghafalkan wahyu tersebut. Sedangkan metode yang kedua yaitu dengan cara merekam semua wahyu yang tertulis pada berbagai macam bahan, ya, seperti tulang, batu, pelepah korma, dan masih banyak yang lainnya. Pada awalnya Allah menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur sesuai kebutuhan dan peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu. Hal tersebut terdapat banyak hikmah yang dapat diambil, seperti agar mudah dihafalkan dan difahami serta mudah diamalkan untuk memantapkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwanya, agar sabar dalam menghadapi kaumnya, tidak tergesa-gesa jika hidayah, serta agar tidak tergesa-gesa jika kaum Rasulullah SAW tidak segera mendapatkan hidayah, serta agar mukjizat Allah SWT lebih kelihatan. Terkadang Al-Quran turun sebagai jawaban dari kaum muslimin, ahli kitab, dan kaum musyrikin. Nah, selanjutnya penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Dengan wafatnya Nabiullah Muhammad SAW berarti penerimaan wahyu telah berakhir untuk selamanya. Maka yang menggantikan beliau sebagai khalifah dalam memimpin pemerintahan Islam dan kaum muslimin adalah Abu Bakar, karena tidak akan terdapat ayat lain, perubahan hukum, serta penyusunan ulang. Upaya untuk memelihara keutuhan teks Al-Quran selangkah lebih maju dengan terlaksananya penyalinan ayat-ayat Al-Quran ke dalam mushaf.
Nah, adapun penugasan Zaid bin Sabit dalam mengomplikasikan Al-Quran, Zaid melaporkan Abu Bakar memanggil saya setelah terjadi peristiwa pertempuran Al-Yamamah yang menelan korban para sahabat sebagai syuhada. Abu Bakar mulai berkata, Umar baru saja datang menyampaikan pendapat ini. Dalam pertempuran Al-Yamamah telah menelan korban begitu besar para penghafal Al-Quran, dan kami khawatir hal yang serupa terjadi dalam peperangan lain. Oleh karena itu kami berpendapat agar dikeluarkan perintah pengumpulan Al-Quran, pengumpulan semua Al-Quran. Abu Bakar menyanggah pendapat Umar. Ia berkata kepada Umar, bagaimana mungkin kita melakukan satu tindakan yang Nabi Muhammad tidak pernah lakukan? Umar menjawab, ini merupakan upaya terpuji terlepas dari segalanya, dan ia tidak berhenti menjawab sikap keberatan kami sehingga Allah memberikan kedamaian untuk melaksanakan, dan pada akhirnya kami memiliki pendapat serupa. Jadi sekiranya mereka minta kami memindahkan sebuah gunung raksasa, hal itu akan terasa lebih ringan dari apa yang mereka perintahkan pada saya sekarang. Kami bertanya kepada mereka, kenapa kalian berpendapat melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Abu Bakar dan Umar bersikeras mengatakan bahwa hal itu boleh-boleh saja dan malah akan membawa kebaikan. Nah, mereka mereka tak henti-henti menenangkan rasa keberatan yang ada hingga akhirnya Allah menenangkan kami melakukan tugas itu, seperti Allah menenangkan hati Abu Bakar dan Umar. Itu adalah pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Nah, selanjutnya pengumpulan Al-Quran pada masa penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Tunduknya bangsa-bangsa Arab di bawah pemerintah Islam terus berkembang pada masa Utsman bin Affan, sehingga kaum muslimin pun bertambah jumlahnya. Tentu bangsa-bangsa tersebut memiliki bermacam-macam dialek bacaan Al-Quran yang beraneka ragam sesuai dengan perbedaan mushaf yang berada di tangan para sahabat. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi fitnah, maka dari Utsman bin Affan akan memiliki ide yang cemerlang. Ia memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslimin akan memiliki pandangan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, alasan mengapa hal ini dilakukan oleh Utsman yaitu agar kaum muslimin tidak lagi bertengkar memperdebatkan tentang Al-Quran yang pada akhirnya akan terpecah belah. Pada awalnya para sahabat dari kalangan penghafal dan penulis Al-Quran banyak yang meninggalkan kota Madinah menuju daerah-daerah yang telah dikuasai Islam. Mereka berpencar menuju pelosok negeri dengan tujuan untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin dan anak-anak mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, sampaikanlah yang kalian dapatkan dariku meskipun hanya satu ayat. Nah, tentu saja dalam dakwah ke jalan Allah terdapat berbagai cara untuk mendapatkan ridhonya. Demikian pula dengan para sahabat yang berlomba-lomba dalam mengajarkan Al-Quran. Tetapi hal ini terjadi perbedaan bacaan pada setiap daerah. Pada umumnya penduduk setiap daerah mengambil qiraat dari sahabat yang mengajar mereka. Nah, sedangkan para sahabat masing-masing membaca Al-Quran menurut yang mudah bagi mereka. Nah, seperti penduduk Syam membaca dengan qiraat Ubay bin Ka'ab, penduduk Kufah membaca dengan qiraat Abdullah bin Mas'ud, penduduk Hims membaca dengan qiraat Ubadah bin Samit. Begitu juga dengan seterusnya. Dalam kitab Sahih Imam Bukhari disebutkan bahwasanya Hudzaifah ibnu Yaman datang menghadap kepada Utsman bin Affan dari perang pembebasan Armenia dan Azerbaijan. Dia khawatir melihat perbedaan mereka pada dialek bacaan Al-Quran. Lalu ia berkata, wahai Amirul Mukminin,
selamatkanlah umat ini sebelum mereka berpecah belah pada kitab Allah Subhanahu wa taala seperti perpecahan kaum Yahudi dan Nasrani. Utsman lalu mengutus seorang kepada Hafsah bin Umar, kirimkanlah kepada kami mushaf yang engkau pegang agar kami gantikan mushaf-mushaf yang ada dengannya, kemudian kami akan kembalikan kepadamu Hafsah. Lalu Al-Quran tersebut dikembalikan kepada Hafsah. Lalu Hafsah mengirimkan mushaf tersebut. Nah, kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Zubair, Said ibnu As, dan Abdurrahman ibnu Haris ibnu Hisham untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Nah, mungkin ini penjelasan tentang sejarah pengumpulan Al-Quran. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.